Halo guys, ketemu lagi dengan Omora di Automore Channel. Nah, kali ini Omora membagi sebuah tips ya. Jadi ada kendala di Nissan Almera kali ini ya. Sebenarnya kendalanya memang udah cukup lama. Mungkin pada saat awal Omora terima ya. Jadi defoggernya buat di belakang itu nggak bekerja ya. Jadi pada saat berembun ya, lagi kita parkir di tempat yang hujan, terus pagi-paginya kan biasanya berembun ya. Nah, biasanya kita mengaktifkan defoggernya yang di konsol dashboard. Jadi hari ini Omora ingin mengetahui ya penyebabnya kenapa. Biasanya pada saat pemasangan kaca film ada beberapa yang mungkin menjadi kesalahan ya. Jadi tidak hati-hati dalam mencabut kaca film yang lama, atau mungkin soketnya yang menghubungkan ke panel ya. Ini kan panelnya ada garis-garis ya, itu biasanya tidak disambungkan kembali. Nah, kalau dari segi visualnya mungkin kepala kabelnya ini mungkin ada di konsol C ya. Jadi konsol C nya itu yang ada di sebelah sini, di balik sini. Mungkin colokannya ada di situ. Nah, awalnya nanti kita cek dulu yang di dashboard, apakah cuma lampunya yang bekerja pada saat kita pencet defoggernya untuk yang belakang. Jadi nyala lampunya sih nyala, tapi dia tidak bekerja, mungkin ada colokan yang mungkin memang belum dihubungkan. Nah, kalau kedua nanti kita coba cek bongkar di pilar C ya. Pilar C nya mungkin kita bisa tahu apakah ada yang di dalamnya yang colokannya juga memang belum tersambung. Oke, jangan di skip video kali ini, mungkin informasi ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Oke guys, jadi kita akan coba buka konsol ya, konsol yang di tengah, untuk ngecek si konsol defoggernya yang di belakang bekerja atau tidak. Jadi sebetulnya gampang ya. Kalau untuk buka konsol AC itu cuma ditarik aja di bagian belakang ini ya, pakai tangan juga bisa. Nah, itu seperti ini ya, sangat mudah banget untuk untuk buka konsol tengah ya. Konsol tengah, nanti baru kabel hazardnya dicabut. Oke, udah kecabut. Nanti kita geser sedikit ya untuk panel bingkainya si AC. Baru nanti kita masuk ke konsolnya. AC-nya itu di posisi paling bawah ya. Kita perlu obeng. Oke, ini udah dibuka. Jadi kita perlu buka konsol si AC, tapi kan ini masih nyangkut sama ini ya, panelnya si AC ya, AC-nya ya. Ini untuk defogger heater sama coolingnya. Di sini arah semburan sama tingkat kecepatan. Nah, bagaimana mencabutnya? Omora saranin sih jangan pakai obeng, Kalau bisa pakailah alat dapur, bisa garpu, bisa juga sendok ya. Terus depannya ini kita kasih si tisu ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi gampang banget dibukanya. Kalau kita pakai obeng, biasanya kenanya yang di sini, ininya yang lemah. Jadi istilahnya pada saat kita ngukik ini kadang kena baret ya. Ini tips dari Omora. Jadi hal yang simple tapi bikin mobil itu jadi semakin awet lah ya. Karena kayak gini menurut Omora riskan lah ya, riskan. Jadi kita selipin lagi
kasih jarak. Nah, gampang ya. Oke, untuk ininya. Oke. Ini juga bisa dibeli buat temen-temen untuk yang lebih update ya. Dia bentuknya kayak bulat-bulat ya. Kalau ini kan modelnya kayak kompor gas. Bisa juga dibeli di marketplace, banyak yang jual. Mungkin seperti itu untuk bukanya ya. Nah, di sini untuk pembukaannya dia perlu sebentar. Ini cuma narik doang gayanya kalau yang ini. Nah, udah kebuka ya. Ini cuma klip-klip doang, narik. Tapi kita harus buka si kepalanya dulu ya, kepalanya dulu. Kok kita geser dikit. Nah, kalau ini kan biasanya kalau defogger itu yang dipencet yang ini ya, di samping yang ini. Kalau ini kan aktifin si AC-nya, untuk freonnya itu bekerja. Nah, kita yang di sini. Ya, di sini kita mesti cek dulu apa ada kabel yang enggak terpasang. Oke, di sini ada baut ya, kembang ya, plus ada 4. Nanti kita akan buka ya. Nah, kalau untuk buka AC ya, di sini masih ada kabel seperti pedal kabel besi ya, kayak rem tangan rem sepeda kan biasanya ada kabel senarnya ya. Ini nggak usah dibuka, jadi kita cuma buka baut-bautnya aja. Nah, Om Orang pengen ngecek aja kabelnya itu benar-benar masuk atau bekerja, atau cuma lampunya aja yang nyala kalau defoggernya diaktifin. Jadi kan lampunya nyala belum tentu si defoggernya bekerja dengan normal ya. Kita akan buka, ada 4 baut. Usahakan kalau ingin membuka sesuatu, panel-panelnya paling tidak kita ngelihat dulu seperti apa tahap selanjutnya ya. Pada saat kita buka, apakah kalau kita geser itu akan merubah fungsinya ya, seperti buka konsol head unit atau panel AC yang lain, atau untuk panelnya pembukaan otomatis ya, yang dia ada di dashboard juga. Kita harus juga melihat ininya sih, setelah kita bongkar tuh kira-kira merubah gak ya. Nanti kalau kita pasang lagi merubah kan repot juga ya untuk menormalkan kembali. Nah, kalau kalian mau lihat si lampunya si AC ya, itu nggak perlu dibongkar keluar ya. Kalian pada saat bongkar ini pun nggak usah buka baut sebetulnya. Kalau cuma ngecek lampunya si konsol, misalnya kalian mau ganti lampu dari bohlam ya, bohlam biasa menjadi lampu LED, ini tinggal dibongkar aja, tinggal ditarik ke depan. Jadi biasanya dia kayak ada kayak pengungkitnya ya di sini ya. Sorry, ini ada ini. Jadi kayak semacam pengungkit. Kalian bisa tarik ini aja. Biasanya ada beberapa pengaitnya, sekitar 6 atau ada 5 lah ya. Ini tinggal dibuka aja kayak pengait-pengaitnya. Kalian bisa ngeliatin dalamnya. Saya akan bantu untuk ngeliatin ya. Memang kudu pelan-pelan, soalnya dia kayak seperti ringkih ya, ringkih. Tapi memang sebetulnya memang seperti itu, memang dia tidak tebal plastiknya.
Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini panel-panelnya ya. Ini panel-panelnya ya. Ini bisa juga kalian bersihin ya, istilahnya detailing kecil ya. Nah, ini lampunya. Ini rumah lampunya. Ya, buat teman-teman bisa ngelihat. Ini rumah lampunya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka ya. Nah, di sini oke. Kita akan coba buka tanpa merubah. Oke. Yes. Kalau Om Mora lihat ya, di sini yang di sebelah sini itu adalah pedal untuk pembukaan bukaan angin ya, antara dapat angin luar apa angin dalam. Terus yang kedua itu untuk posisi ya, posisi dimana yang di bawah, di atas dashboard gitu kan, dari kaki ya, kaki dashboard atau segala macamnya. Oke, sepertinya sih tidak ada kendala masalah si yang kita punya problem ya. Yang problem itu kan defoggernya apakah tidak bekerja ya. Jadi kalau Om Mora cek, dia tidak ada masalah ya. Nah, ini kalau mau ganti ya kayak gini nih. Sorry, Om Mora akan coba lihat lebih, lihat lebih keluar ya. Nah, ini kalau mau ganti lampunya tinggal diputar, cabut. Jadi seperti ini lampunya nih. Ini lampu pijar biasa ya, lampu pijar biasa bisa diganti pakai LED. Oh, bisa jatuh. A few moments later. Nah, yang ini ya, ini T20. Nah, T20 kalau yang LED biasanya dia ada rumahnya. Nah, gimana ngakalinnya? Bisa juga itu dibuka aja rumahnya dan kakinya yang besinya itu dimasukin ya. Diselipin. Jadi kayak gini kan? Sorry. Ini ada selipannya ya di sini. Ini ada kaki besinya yang diselipin. Jadi nanti mungkin Om Mora akan bikin konten lagi untuk bagaimana cara ganti ya T20-nya lampu indikator AC ya. Jadi tinggal dicabut aja rumah LED-nya sebetulnya sih ya, gampang juga sih. Awalnya Om Mora agak bingung ya. Soalnya si T20-nya LED itu sama-sama punya rumah tapi kakinya agak lebih panjang ya. Dan ini kakinya pendek ya. Oke, kita akan kembalikan lampu ini ke konsolnya. Oke, kita akan kembalikan ke dalam. Usahakan untuk merakitnya kembali ya, pakai feeling ya. Jadi tidak kita tahu ke dianya posisinya kemana untuk masukinnya dengan gerasak kusuk gitu. Oke, sudah masuk satu. Masukin dulu ke belakang. Oke. Ini udah masuk dudukannya, tinggal kembalikan bautnya ya.
bautnya kita kembalikan. Jadi kalau yang di depan berarti nggak ada kendala ya. Nanti bisa juga dicek juga bagian sekring, mungkin ada sekring yang berkaitan dengan si defogger, Jadi kalau mau bongkar-bongkar ya kalau pengalamannya Omora ya, yang bongkar-bongkar ini menjadikan suatu hal yang menarik sebetulnya buat kita. Jadi paling tidak kita sedikit paham, tapi tidak secara expert lah ya. Ya paling tidak, oh ini buka konsol tengah tuh seperti ini, oh ini buka konsolnya si head unit, oh seperti ini. Tapi misalnya kalau yang berkaitan dengan electrical ya sewajarnya sih dikonsultasikan dengan orang yang lebih paham, karena ya kita kan memang orang yang belum paham ya, orang awam lah. Nggak salah juga kalau kita memang belum expert di bidangnya, di bidang khususnya yang kelistrikan. Oke, ini kita coba semburin pakai si alkohol ya, alkohol disinfektan, hand sanitizer lah. Paling tidak kita bisa ngangkat si debu-debunya ya, debunya kotor banget ya, detailing kecil lah yang murah meriah. Maklum kan mobilnya mobil ekstraksi, jadi pasti banyak sekali debu-debunya. Dia sudah sangat banyak bekerja ekstra. Nah, oke. Sudah sedikit bagus ya. Oke, kita akan pasangkan kembali. Jadi tinggal didorong aja ya, nggak usah kenceng, dia akan ngeklip, langsung ada bunyinya klik-klik, banyak kliknya. Itu udah terpasang. Terus mainkan tuas-tuasnya, jadi pegasnya apakah bekerja dengan baik gitu ya. Oke, kalau sudah terpasang semuanya, konsol-konsolnya, sebaiknya juga dites ya, dites nyala. Jadi kondisi mesin nyala, dites panel-panelnya bekerja secara normal atau tidak. Nah kalau yang defogger ini yang belakang kan kita memang masih punya kendala di fungsinya ya. Tapi kalau di sini setelah kita bongkar nggak ada masalah perkabelan atau soket-soketnya lepas atau seperti apa. Jadi di sini mungkin nggak ada kendala. Nanti kita coba cek di bagian pilar C ya, atau di bawah si konsol kaca belakang untuk cari si soketnya yang menghubungkan ke si defogger kaca belakang. Oke, kita tes dulu untuk mesin nyalanya. Oke, sebelum kita ke pilar C, jangan lupa ya ditaruh lagi panel-panelnya. Oke. Semua item-itemnya jangan lupa ketinggalan ya. Oke, kita taruh dulu ini. Setelah pasang ini, kita pasang yang bagian atas.
Ini gampang, tinggal didorong aja. Untuk yang di belakang ini salah satu yang mesti kita buka pastinya pilar C ya. Nah, pilar C ini nggak bisa buka secara langsung gayanya, harus buka joknya dulu. Jok bawah, jok sandaran, baru kita bisa cek bagian belakang. Jadi untuk pembukaan jok videonya ada ya di sebelah sini. Nanti kita akan skip untuk proses pembukaan jok. Nanti setelah dari jok yang terbuka di bawah sama sandaran, baru kita akan lanjut di video pembukaan ya, atau mencari si kepala defoggernya itu, karena itu sangat penting ya, khususnya pada saat cuaca yang agak berembun gitu, sangat mengganggu banget cara pandangan kita ke belakangnya, sangat berguna banget defogger. Oke guys, jadi udah kebuka ya si bangku bagian dudukan maupun sandaran ya. Jadi setelah Om cek kabel defoggernya, sorry ya keringetan, agak panas juga, kita bikin konten siang-siang bolong. A few moments later. Dia ada posisinya yang di sebelah penumpang ya, penumpang sebelah kiri mobil ya. Dia ada kabelnya yang nempel ke bagian defoggernya, jadi kabelnya sebelah situ. Kalau Omora lihat sih nggak ada kendala juga ya, kabelnya masih nempel. Jadi pada saat instalasi juga kayaknya si konsolnya pilar C nya itu memang nggak dibuka. Kenapa nggak dibuka? Ini Omora baru buka, sedikit robek. Jadi kalian kalau mau buka si kabelnya ini ya harus ekstra hati-hati. Jadi di modelnya lebih keras ya, jadi dia bukan papan klip plastik, tapi klipnya besi. Jadi kalau mau buka, pedomannya itu harus ditusuk pakai obeng pipih. Nah, kinerjanya itu bukanya itu ke bagian dalam, jadi seperti dia ada rongganya ini, kita dorong ke bagian dalam ya, ke bagian dalam, supaya yang klipnya ini tertinggal lah ke dalam. Jadi kita masuknya ke seperti ini ya, misalnya ini obeng, kita masukkan di selip-selipannya, dorong ke depan supaya si klipnya tetap tinggal di tempatnya dan plastiknya kita dorong keluar. Ada sedikit trik lah untuk membuka, soalnya kalau nggak dibuka seperti ini bisa jadi robek ya. Robeknya itu seperti ini, kalau kalian lihat nih robeknya di sini. Memang masih di dalam rangka konsolnya ya, ini kan ada rangka-rangkanya ya. Tapi kalau nggak hati-hati, ininya bisa patah dan jadi sedikit ganggu ya. Mungkin bisa jadi bunyi yang baru lah di panelnya ya. Yang lainnya sih modelnya jepitan ya, jepit seperti ini ya. Mungkin yang lebih ekstra hati-hati lah untuk membukanya. Ingat sekali lagi, mobil Omora itu kelinci percobaan Nissan Almera. Jadi buat rekan-rekan jangan khawatir, pasti aksesoris atau kita bongkar-bongkar si Almera ini, mobil Omora ini bisa dikatakan ya kelinci percobaan mungkin ya, tapi masih bagus-bagus saja ya. Semenjak Omora pakai nggak ada kendala. Oke, lanjut lagi ya, kita akan cek. Tadi sih secara visual Omora ngecek sih nggak ada kendala ya. Jadi kita coba cek secara lebih dekat. Ingat ya, Almera itu luas. Bayangkan, dari tadi kita muter-muter sini aja itu berasa mobil niaga ya, bukan mobil sedan. Jadi berasa lega lah kalau ini
Kita akan coba buka si kabelnya ini ya. Nah, Omora buka. Bagus-bagus saja. Nah, di sini kan kabelnya kelihatan ya, kabelnya. Nah, kita bisa ngetrace apa ngetrack ya, ngetrack si kabelnya alurnya tuh kemana. Mungkin ada juga yang lepas sambungan ya. Kita ngetrack dulu, ngetrack. Oke, kita buka di sini. Nah, ini kadang-kadang kita mau ke belakang jadi bingung mana ini. Oke. Oke, yang belakang nggak ada kendala. Jadi solusinya memang belum terjawab. Tapi kecurigaan Omora itu pada saat pembukaan si panel atau kaca film yang lama ya, dia ngebukanya itu langsung narik. Kalau ditarik, elektroda sama si yang kuningan ada di sini ya, panel-panel ini biasanya nempel di kaca film yang lama. Memang garisnya masih kelihatan ya, tapi secara sistem kinerja untuk menghangatkan dari arus yang di sini itu tidak bekerja secara optimal, alias udah rusak. Ya, mungkin itu istilahnya review kali ini mengenai mendeteksi si defogger yang rusak. Kebetulan yang di Omora belum bisa diperbaikin, tapi kalau ke depan bisa diperbaikin, Omora akan update. Mungkin seperti itu video kali ini mengenai tips bagaimana menanggulangi defogger yang rusak dan bagaimana melihat tahapan-tahapannya, baik itu bongkar depan, dashboard, AC, maupun yang di belakang pilar C-nya ya. Pilar C-nya yang sebelah kiri penumpang belakang ya. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like bila menyukai video ini. Jangan lupa juga share video ini di sosial media lainnya. Dan kirim komentar di bawah, mungkin ada tips atau info-info yang menarik yang bisa Omora ulas di Nissan Almera. Oke, mungkin seperti itu video kali ini. Terima kasih telah menonton dan tetap semangat. Dan jangan lupa memakai masker bila kalian beraktivitas di luar rumah. Thank you.